يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus ketua Dewan Ulama Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya kepada beliau semua. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tidak ada yang pantas terucap dari mulut kita melainkan daya puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menyambungkan silaturahim dan dalam rangka menuntut ilmu. Oleh karenanya, mari dengan penuh rasa syukur sama-sama kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan sebesar Sayyidi ahli dunia wal akhirah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami'ah Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat malam Sabtu tanggal 27 September tahun 2024. Itu tanggal masehinya. Tanggal hijriahnya kira-kira tanggal berapa bahasanya? Tanggal 24. Artinya apa? Artinya kita masih berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kita masih banyak menyaksikan perayaan
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperkirakan Maulid Nabi akan berlangsung sampai 2-3 bulan ke depan ya. Sampai Rajab ini nggak bakal habis Maulid Nabi, karena sampai sekarang saya masih dapat jadwal terus. Ustaz menikah di November, jauh amat November. Jadi memang selama belum datang bulan Rajab, selama bulan perayaan Maulid itu masih akan tetap diselenggarakan ya. Nah, selain perayaan Maulid, ternyata di bulan Rabiul Awal sampai nanti mungkin sebelum puasa itu ada kegiatan-kegiatan ziarah kubur, ziarah makam bagi sholat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah ziarah. Bagaimana ziarah kubur yang benar, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Karena banyak dari orang-orang kita yang rajin ziarah kubur tapi belum tahu tata cara. Bahkan ada yang salah paham ziarah kubur, ada yang lempar-lemparin duit, katanya biar duitnya tambah banyak. Ada yang perempuan itu bawa lipstik, bawa make up, utang ke kuburan, biar terjodoh ya. Dan lain sebagainya. Ada lagi kemarin pas pemilihan lurah, salah satu calon lurahnya nginep di kuburan keramat 3 malam biar kepilih katanya. Dan ini kira-kira tindakan-tindakan seperti itu apakah dibenarkan secara syariat atau tidak? Ya, maka di sini akan kita bahas hukum tentang ziarah kubur, kemudian bagaimana tata caranya, apa yang harus diucapkan ketika ziarah kubur, bagaimana adab-adabnya dan lain sebagainya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, karena berziarah kubur di dalam kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar yang biasa kita kaji itu tidak ada. Maka referensi yang kita gunakan adalah referensi kitab lain, yaitu kitab yang berjudul Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin. Ini beliau orang India. Beliau ini muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kitabnya setiap bulan, setiap pengajian kita baca ya. Jadi sangat silsilah keilmuannya masih bersambung kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Syekh Zainuddin? Wa yundabu ziyaratul kubur, disunahkan untuk ziarah kubur bagi siapa? Lirajulin, bagi laki-laki, la liunsa, bukan bagi perempuan. Fatukrahulah, maka dimakruhkan bagi perempuan untuk berziarah kubur. Nah, yusannu laha ziyaratul qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikecualikan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ziarah kubur Nabi hukumnya sunnah baik laki-laki atau perempuan. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan wa kadza sa'irul anbiya wal ulama wal awliya. Begitu pula ziarah seluruh nabi, ulama dan para wali, maka hukumnya sunnah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah hukum ziarah kubur. Jadi kata Syekh Zainuddin, hukum ziarah kubur ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Beliau mengatakan bahwa bagi laki-laki disunahkan ziarah kubur secara mutlak, baik ziarah kubur orang tua, keluarga, ziarah kubur nabi, ulama, orang soleh, siapapun itu, maka disunahkan hukumnya. Sementara untuk para wanita tetap disunahkan, tapi sunnahnya ini terbatas. Bagi perempuan hanya disunahkan ziarah kubur ke makam para nabi, para ulama, dan makam orang-orang soleh. Kemudian di dalam hasyiah kitab ini yang berjudul I'anatul Talibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syahab, beliau mungkin kalam Imam An-Nawawi. Jadi kata Imam An-Nawawi, kalau ziarah kubur kepada para nabi, ulama, dan orang soleh saja disunahkan, maka lebih sunnah lagi ziarah kubur kepada orang tua. Jadi perempuan itu tetap sunnah ziarah kubur, tapi terbatas kesunahannya, hanya berziarah kepada makam nabi, para orang soleh, para ulama, dan ziarah ke makam orang tua. Selain itu tidak disunahkan. Misalkan ibu punya teman SMA meninggal, akhirnya ibu ziarah ke makam teman SMA tersebut, maka hukumnya makruh. Ya, kenapa? Karena dia bukan nabi, bukan ulama, bukan orang soleh, juga bukan keluarga. Karena memang kesunahan ziarah kubur bagi wanita itu terbatas, beda dengan laki-laki. Ya, laki-laki itu sunnah ziarah kubur kepada kuburan siapapun, itu tidak dibatasi. Jadi itu bedanya hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan ziarah kubur bagi perempuan. Karena memang kodrat perempuan itu, Bapak Ibu, tidak sering-sering keluar rumah. Apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita itu lebih dominan tinggal di rumah daripada keluar rumah. Kemudian yang perlu saya kasih catatan juga, ketika seorang perempuan suaminya meninggal dunia, ini ketika suami meninggal dunia, banyak dari perempuan yang mengiringi atau ikut mengiringi jenazah suami sampai kuburan, betul ya? Sebetulnya tidak boleh. Seorang perempuan itu hanya boleh melihat jenazah istrinya, jenazah suaminya untuk terakhir kali di rumahnya. Jadi sebelum jenazah suaminya itu dibawa ke masjid untuk disolatkan, kemudian dari masjid ke pemakaman untuk dikuburkan, maka sang istri itu melihat jenazah terakhir kalinya ya di rumahnya itu. Jangan sampai ikut mengiringi jenazah suami ke kuburan. Kenapa? Karena ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah. Di dalam masa iddah itu, si perempuan tidak boleh keluar rumah. Maka
ketika suaminya atau jenazah suaminya itu dimakamkan, maka sang istri tidak boleh untuk mengiringi jenazah suaminya baik ke masjid atau sampai ke pemakaman, ya. Karena tadi seorang perempuan itu harus menjalani masa iddah. Berapa masa iddah ditinggal mati suami? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, arba'ata asyhurin wa ashr walladzina yatawaffawna minkum wa yad'una azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa ashr. Perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka hendaklah dia menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menerima lamaran orang, juga tidak boleh melaksanakan akad nikah. Ya, selama 4 bulan 10 hari. Pak Ustaz, gimana kalau seandainya perempuan itu bekerja atau ngajar? Memang kalau dalam mazhab Syafi'i agak keras masalah ini, maka ada pendapat lain yang mungkin ini cocok dan kondusif untuk dipraktekkan di zaman kita, yang memang perempuan-perempuan itu banyak berkarir di luar. Saya lihat ada satu pendapat Imam Hasan Basri yang dinukil oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Tadhkirun Nas. Jadi pendapat Imam Hasan Basri ini memudahkan untuk perempuan-perempuan zaman sekarang. Apa kata beliau? Di dalam masa iddah 4 bulan 10 hari itu, si perempuan boleh melakukan apa saja. Boleh bekerja di luar rumah, boleh mengajar di luar rumah, boleh keluar rumah, boleh apapun. Larangannya cuma satu, yaitu tidak melangsungkan akad nikah. Jadi yang penting si perempuan tidak menikah terlebih dahulu sampai masa iddahnya selesai, yaitu 4 bulan 10 hari. Ya. Nah ini kondusif dan cocok buat wanita-wanita zaman sekarang. Kan perempuan zaman sekarang banyak yang kerja ya, di pabrik kebanyakan sekarang perempuan kerja di pabrik, perempuan berkarir di perusahaan, perempuan bekerja dan lain sebagainya. Maka ini pendapat Imam Hasan Basri itu memudahkan. Kalau Imam Syafi'i boleh keluar rumah, itu bisa dipecat kerjanya, ngajarnya bisa dipecat. Bayangkan 4 bulan 10 hari, lumayan lama itu ya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali. Jadi ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan tidak boleh mengiringi jenazahnya sampai kuburan. Cukup di rumah doakan suaminya selesai. Begitu pula wanita-wanita yang lainnya, entah itu anak-anaknya, saudaranya, tetangganya, kawan-kawannya, tidak boleh ada yang mengiringi jenazah ke kuburan. Yang mengiringi, yang boleh mengiringi jenazah ke kuburan itu hanya laki-laki saja. Perempuan tugasnya di rumah duka untuk menghibur si istri tadi yang ditinggal oleh mati suaminya. Jadi perempuan itu sebetulnya cukup di rumah duka menghibur sohibul musibah di masakin hari itu, atau selama beberapa hari ke depan makan ditanggung oleh tetangganya, keluarganya, nggak usah mikirin apa-apa, kita yang menanggung makan, kita yang menanggung ini, itu dan lain sebagainya. Ya, itu sunnahnya seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya.